saya pulang penasaran gimana bang? Pas saya udah udah di depan sekolah ya posisinya ya. Nah pas di depan sekolah itu saya penasaran, saya tengok ke lantai 2. Yang tempat saya kejadian, saya ngelihat ramai-ramai anak sekolah, ada perempuan dada gini. Perasaan takut udah ada bang tuh di sumur. Perasaan takut, dan pas saya keluar dari kamar mandi, kelihatan hampir ke samping itu ada sumur, itu kan ada lorong, ada tangga dari lantai 2 itu kan ya. Nah itu tuh entah apa, saya ngelihat itu bang kayak ngegelantung gitu loh. Ngegelantung. Jadi kayak orang gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu sekolah di daerah Cikarang. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Sofyan nih. Halo Bang. Ya, halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya thank you banget nih Bang udah mau datang lagi ya ke channel kita. Sama-sama Bang. Bang, ini kan kerja di sekolah nih Bang ya? Betul, di salah satu sekolah. Sekolah apa nih Bang? Ya, saya sebagai salah satu guru ya Bang, di salah satu sekolah menengah atas. Oh, SMA. Betul. Negeri atau swasta ini? Swasta. Oke, di daerah Cikarang. Betul. Karena agak sensitif ya, kita di sini nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan sekolah manapun ya Bang ya. Betul. Kita ini hanya pure sharing cerita mistis saja. Oke Bang, ini kan kerja di salah satu SMA nih ya di Cikarang. Ini dari tahun berapa nih? Nah, kalau untuk di SMA ini, kebetulan saya kalau untuk berkarir menjadi guru ini baru 4 tahun terakhir ini Bang. 4 tahun terakhir? Iya, kalau di SMA ini saya sudah dari tahun 2022 Bang. Oh, kurang lebih 3 tahun berarti di SMA ini? Iya, 3 tahunan yang lalu itu. Dan tadi kan sempat cerita dikit nih, kalau di sini ngajarnya tiap hari Sabtu? Iya, kalau sekarang tiap hari Sabtu, tapi kalau di 1 tahun pertama itu, 1 tahun pertama itu saya guru piket. Itu Senin sampai Sabtu malah full. Oh, full. Ini karena Dini jadi guru ngajar nih. Ngajar apa nih? Kalau sekarang ngajar mata pelajaran PPKN. Oh, PPKN. Berarti tiap hari Sabtu aja? Tiap hari Sabtu aja kalau sekarang. Di sana kan memang Sabtu kita masih masuk ya Bang. Ya, namanya swasta ya. Betul. Jadi Sabtu itu ada beberapa pelajaran. Salah satunya Pramuka, PJOK. Nah, PPKN ada. Oh, termasuk di situ. Iya. Berarti Senin sampai Selasanya nih di sekolah lain? Iya, Senin sampai Jumatnya kadang saya ngajar les juga, ngajar di sekolah yang lain juga. Gitu. Sampingannya ya. Gitu. Oke. Berarti ini selama kurang lebih dari 2022 ya tadi ya? Betul. Sampai dari 2022 sampai sekarang saya alhamdulillah masih aktif di sana. SMA. Biarpun sekarang cuma hanya setiap Sabtu aja, tapi saya alhamdulillah masih aktif. Itu sekolah yang terlama ya Bang selama saya ini. Iya. Paling lama itu yang 3 tahun sampai 3 tahun ya. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang. Iya, boleh. Siap. Dan buat sobat Tengah Malam nih yang penasaran sama ceritanya Bang Sofyan, simak terus dari awal nih sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi saya waktu mengajar di SMA itu Bang ya, saya itu mengajar itu kebetulan saya dipercayai menjadi guru piket. Nah guru piket itu kan kita menggantikan guru yang nggak hadir gitu kan. Kebetulan para pengajar di sana memang kan muridnya juga nggak begitu banyak, jadi gurunya juga ada beberapa aja dan jarang masuk gurunya Bang. Jadi hampir setiap hari itu bisa dipastikan Senin sampai Sabtu hanya saya atau 2 orang atau 3 orang guru. Pernah saya sampai dari pagi, dulu kan pagi Bang ya, waktu full itu saya masih pagi sampai siang ya kan. Itu
bisa dipastikan dari pagi sampai siang tuh saya sendirian. Saya megang beberapa mata pelajaran yang memang maksudnya ditugaskan ke saya. Paling guru-guru yang nggak masuk, tolong nanti kerjakan ini, tolong ini gitu kan. Itu saya dari pagi sampai siang. Saya kan kalau misalkan pagi itu datang karena kadang jam 7 Bang ya. Jam 7 tuh saya datang karena memang di sana kan muridnya nggak seperti sekolah yang biasanya ya. Hanya itu kan dari kelas kelas 10, 11, 12 ya. Bisa dikatakan keseluruhannya Bang ya. Itu hanya 30 ya, nggak sampai 30. Iya, dikit Bang ya. Jadi sebenarnya apa ya? Udah nggak mau beroperasi, tapi karena memang masih ada murid dan jadi kita masih beroperasi gitu kan. Ya, beroperasi gitu. Tapi sekarang kan udah 3 tahun, tapi sekarang udah alhamdulillah udah bertambah banyak lagi. Ya, alhamdulillah gitu kan. Nih saya kan suka datang pagi Bang. Kalau saya datang pagi itu murid belum pada datang. Datang itu 7:30. Saya kan emang biasa kalau ngapain sih ditelat-telatin gitu kan. Saya datang pagi. Di sana memang ada tingkatan MI, MTS ya. Cuma kan untuk SMA itu di lantai 2. Lantai 2 itu kan dia terhalang sama kelas yang 02 gitu kan. Sebenarnya itu kelas 02 itu buat kelas 10, 11, 12 gitu kan. Cuma dulu itu karena emang muridnya nggak sampai 30, jadi kita satuin aja di kelas paling ujung gitu. Tapi nanti tetap untuk belajar sih ya kelas 10 barisan sini ya, kelas 11 barisan sini ya. Kelas 12 barisan sini ya. Iya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dicampur gitu. Karena memang kan kalau misalkan saya mau pisah juga nanti muridnya kan nggak 10, jadinya agak ribet juga kan bolak-baliknya gitu. Jadi saya campur aja di situ. Tapi untuk ya insya Allah ya untuk pembelajaran ke siswa insya Allah tersampaikan lah ya. Biarpun dengan kondisi seperti itu gitu kan. Nah singkat cerita Bang, pas saya datang jam 7 itu kan memang ruangannya di sana masih kotor ya. Bisa dikatakan sampah banyak. Saya sapuin tuh udah Bang ya. Di ruangan paling pojok saya sapuin. Itu sih saya di minggu-minggu pertama tuh Bang saya ngajar di sana saya sapuin ya kan. Pas itu di ruangan yang tengahnya itu ada suara orang gitu kan, suara kayak murid datang gitu. Kayak suara tuh berisik-berisik gitu kan. Apa sih namanya? Dorong meja, dorong kursi kayak. Terus saya bilang, udah pada datang nih ya. Siapa ya tuh di situ ya? Saya bilang gitu kan. Terus saya datang ke ruangan yang tengah itu, nggak ada siapa-siapa Bang, kosong. Aduh tadi suara apa ya? Jangan-jangan hanya halusinasi atau apa? Saya kan masih belum tahu kondisi sekolah sana ya. Saya berpikir positif aja, rekaman alam kali atau apa gitu kan. Karena emang jelas banget suaranya Bang. Suara murid datang, terus suara meja didorong-dorong, kayak suara orang baru pada datang pada cekak-cekik ketawa-tawa. Weh. Saya kan akhirnya penasaran, saya datang, itu siapa yang udah datang? Kosong, gak ada orang gitu. Akhirnya kan saya sempat aduh apa itu, udah saya simpan dulu kan, nggak saya simpan kemana-mana dulu. Akhirnya lanjut tuh saya ke ruangan saya lagi. Datang tuh beberapa murid perempuan, emang banyak murid perempuan ya Bang ya, banyak tuh murid perempuan datang. Ada waktu hari itu ada ya datang 15 orang lah ya, ada hampir 20-an orang datang gitu kan. Nah kejadian tadi pagi itu pas jam istirahat saya ceritain ke salah satu siswa di sana ya kan. Saya ceritain tadi Bapak pagi ngedenger itu loh, ada yang suara di tengah kelas itu. Padahal nggak ada siapa-siapa, pas dilihat nggak ada siapa-siapa gitu kan Bapak lihat. Nah mungkin itu siswa ada yang udah pernah ngalamin ya. Ada yang salah satu siswa yang pernah ngalamin. Dia cerita lah, oh Bapak baru tahu ya Pak ya, emang di sini emang ada Pak gitu. Kita aja suka kok katanya, suka diganggu gitu kan. Kata si murid itu. Saya kan sempat yang ada nih gitu kan. Emang sih pas aura saya ngajar sana udah aura beda ya. Dari lorongnya juga gelap, apalagi kamar mandinya ya. Aduh kamar mandinya bisa dibilang nggak layak banget ya, kotor gitu kan. Saya juga kalau kamar mandi juga aduh kotor banget gitu kan. Ya memang pas itu kan istilahnya pas satu kejadian ini Bang ya, saya tuh udah sempat emang ini sekolah emang ada apa-apanya gitu kan. Terus yang saya lihat itu emang aura-auranya tuh kayak emang misalkan saya datang di kelas nih, di dalam kelas pas saya duduk sendirian gitu ya kan, kayak
ada yang duduk, saya begitu, oh nggak ada gitu kan, ya namanya ruang sepi sendirian gitu kan, terus nggak ada, itu siapa ya duduk, nggak ada. Lebih seringnya sih ini bang, kalau misalkan siswa udah pada pulang nih, ya kan udah pada pulang sepi nih ya bang, udah pada pulang. Nah itu pas saya lagi beres-beres, ya kan saya beres-beres buku gitu kan yang harus dibawa lagi pulang, itu pasti kedengaran kayak di dalam kelas itu ada suara-suara juga. Padahal udah nggak ada siswa ya. Ada itu, saya hampir tiap hari lah ngedenger suara, pastinya suara-suara yang apa namanya, kayak suara orang ngobrol, ketawa, jalan, itu ada, selalu ada. Ya saya mau takut gimana ya, takut sih takut ya pasti aja ya, cuma kan karena emang tugas gitu kan, akhirnya ya saya bergegas aja ya, karena udah saya tinggalin nih buru-buru itu kelas ya kan. Dan memang jarak antara kelas saya di ujung itu ke, saya kan di lantai 2 ya, itu ke tangganya lumayan sepi juga bang. Jadi emang itu sekolah apa ya namanya, yang kalau di bawahnya memang udah ditempati sama yang MTSMI, cuma kalau di atasnya memang sepi. Itu memang dulunya kan SMA, khusus SMA itu dulu ada beberapa kelas, cuman karena sekarang cuman ditempati dikit, jadinya banyak yang kosong itu kelas-kelasnya. Iya. Gitu. Jadi saya jalan juga kayak diikutin gitu ya, kayak dilihatin di kanan kiri di jendela itu ya, kayak dilihat, kayak ada orang lihat aja itu di jendela, kayak aduh dilihatin. Lumayan jauh sih bang jalannya. Emang sekolahnya sih gede juga bang, gede. Cuma karena emang emang udah sekolah tua juga kan, udah beberapa tahun gitu kan. Saya kalau jalan saya kayak ada ngeliatin tuh yang tuk-tuk jalan, aduh di belakang. Cuman saya nggak berani lihat begitu ya, enggak ya, karena emang perasaan tuh emang ada gitu kan. Pas saya lewat mereka tuh kayak nongol satu gitu ada. Setelah itu saya bercerita kepada penjaga sekolah di sana, karena kan emang saya kan kalau apa-apa itu pengen cerita gitu, pengen tahu gitu bang ya, ada apa sih dulu seperti ini, ada apa gitu. Saya tanya deh bang ke penjaga sekolah itu kan tentang ini sekolahnya dulunya seperti apa pernah ada kejadian apa gitu. Nah penjaga sekolah ini ngebuka suara lah dia ya, bahwa saya kan dibilang oh ini bapak guru baru di sini ya pak ya. Terus saya cerita iya pak, saya kemarin ngedengar suara gini pak, gini. Oh iya memang di sini ada, jangan kaget, dia bilang gitu kan. Di sini memang ada, mungkin karena karena bapak baru jadinya mungkin mengenalkan diri kali gitu ya si penghuni sininya gitu kan. Jadi singkat cerita bang, si penjaga sekolah ini dia cerita nih ada beberapa kejadian ternyata di sekolah itu. Ya salah satunya apa namanya ada ini mungkin sedikit ini bang ya, ada salah satu siswa yang di inilah ya, di dalam tanda kutip dicabuli gitu. Sama salah satu guru juga di situ dulu. Waduh. Iya itu ada di situ. Dan entah setelah itu saya diceritain sama penjaga sekolah itu kan. Dan kejadian itu memang di atas. Oh di lantai 2 ini? Lantai 2 itu. Pas banget itu emang di kelas itu yang terdengar suara-suara itu. Saya kan tanya, oh gitu pak, dulu kejadiannya di mana pak? Itu di lantai 2. Yang ruang mana pak? Penasarannya. Ruang setelah ruang kedua sebelum ujung gitu. Kejadiannya di situ. Sampai sekarang kayaknya anaknya hilang ingatan. Jadi setelah di periksa itu menjadi kayak gila lah, mungkin hilang ingatan. Itu kejadian di situ ya bang ya, kejadian itu. Cuma kalau untuk kejadian untuk yang mistisnya itu ada di kamar mandi. Kamar mandi itu memang ada sumur di situ di belakang kelas. Sumur tapi udah ditumpuk dengan sampah-sampah. Penuh sampah. Sampah. Jadi itu sumur tapi isinya udah sampah-sampah dan barang-barang kayak meja-meja bekas, bangku-bangku bekas, kayak sebenarnya kayak udah kayak sampahan aja lah gitu, tapi ada kayak bekas-bekas bangku, kursi yang saya lihat di situ, dan posisinya emang kamar mandi dan sumurnya kelihatan. Iya, jadi kalau kita ke kamar mandi itu sumurnya nggak dijaga apa-apa, cuman pagar bambu tapi kita ngelihat sumur itu. Dan singkat ceritanya emang sumur itu yang angker.
banyak itu yang ngalamin penampakan di kamar mandi. Emang sih saya pertama ke kamar mandinya itu yang ada 2 kamar mandi di sana ya kan Bang, ada 2. Itu gelap, mohon maaf ya, bau. Kan kalau malu gitu kan suka sama yang bau-bau gitu kan Bang. Benar-benar. Udah bau, udah gelap, bau, aduh udah kayak nggak layak banget Bang ya. Saya bilang, ini nggak ada yang beresin atau gimana gitu ya kan. Memang ya kalau murid juga kadang apa ya, jarang yang ke kamar mandi juga sih. Itu juga kayak kalau saya lihat itu kan emang posisi di pojok, di belakang gitu kan, dekat belakang kebun terus itu sumur. Kayaknya kalau malam nggak ada yang berani ke situ Bang. Nggak ada yang berani itu, karena memang dulu saya pas itu ada acara kemah ya, kayak camping di situ di sekolah, tapi campingnya kita camping di sekolah, pramuka ya, acara pramuka di sekolah waktu itu tuh malam minggu ya kan, malam minggu kita acara kemahan di sekolah. Nah itu satu pun sampai kepala sekolahnya nggak ada, gurunya pun nggak ada yang berani ke sumur dan ke kamar mandi. Nggak ada yang berani. Kalau udah lewat malam ya nggak ada yang berani ke kamar mandi. Kalau halnya kalau siang ya, mungkin kan kalau siang ada masih terang ya gitu kan. Padahal kalau saya lihat itu dulu waktu saya ke sana pas perkemahan itu kan saya belum ngeh pada takut ya. Saya itu sempat lewat, saya sempat pas Isya itu saya sempat ke kamar mandinya juga, tapi pas lihat emang lampunya gelap, remang-remang gitu kan. Terus saya tuh pandangan saya langsung ke sumur. Udah tuh kamar mandi, keluar dari pintu kamar mandi, saya langsung menuju ke sumur. Langsung sumur. Saya langsung jalan. Perasaan takut udah ada banget tuh di sumur. Perasaan takut, dan pas saya keluar dari kamar mandi kelihatan hampir ke samping itu ada sumur, itu kan ada lorong, ada tangga dari lantai 2 itu kan ya. Nah itu tuh entah apa, saya ngelihat itu Bang kayak ngegelantung gitu loh. Ngegelantung. Jadi kayak orang gitu loh. Begini dari plafon yang dekat tangga. Iya. Nah saya itu ngelihatnya pas dekat tangga gitu tuh, begini diri gitu kan kayak orang gelantungan gitu. Saya langsung lari, langsung ngambil ke arah kiri kan. Kalau ke arah kiri tuh udah ke arah lapangan ya, lapangan depan, arah ke kantor guru udah tuh ke situ. Sempat ditanya sama guru sama yang anak murid itu kan, anak SMA ya, "Papa kenapa sih Pak lari? Takut dari kamar mandi?" "Bapak berani," langsung gitu kan. "Bapak itu sama teman-teman itu berani ke situ." Emang kenapa ya? Aduh, gak ada yang berani katanya ke situ kalau udah malam, apalagi udah Isya gitu kan. Nah saya nggak tahu gitu kan. Saya cerita lah, emang tadi kenapa saya lari, takut gitu kan. Saya ceritain, saya itu penasaran sama sumurnya itu. Saya pas ngeliat sumur saya langsung malingin muka. Tapi pas saya jalan mau ke arah ke depan, malah di dekat tangga ngelihat kayak orang diri gitu kaki. Setelah dengar cerita saya gitu, jadi kita fokus ke dalam kelas jadinya tuh. Karena kan kita masih ada acara sih, kita sampai pagi kan. Kita nggak mungkin cerita di luar. Maksudnya mereka, jangan cerita di luar, kita di dalam aja. Gitu kan, ada beberapa orang. Jadi yang tadinya mau acara-acara kayak kita rame-rame di luar tuh nggak jadi. Jadi kita masuk ke dalam, kita kunci pintunya. Ya kita cerita-cerita aja jadinya dalam kelas kan, kalau rame-rame kan enak ya, nyaman, kita cerita-cerita gitu kan, ada selimutan. Udah kita cerita tentang di sekolah itu. Akhirnya saya tahu itu sumur itu kenapa angker. Akhirnya ada yang ngebuka cerita dari salah satu guru. Yang guru itu emang orang asli situ. Orang asli situ dan emang udah lama juga mengabdi, maksudnya mengajar di situ, udah belasan tahun lah ya di situ. Dia cerita, ya memang ini sekolah katanya udah jadi rahasia umum, angker gitu kan. Malah saya kan punya anak SMP ya, saya saranin sekolah di situ Bang. Gak mau, dia langsung lari. Dia udah tahu itu. Anak saya kan yang nomor 2 ini kayak dia punya kayak bisa punya ngelihat gitu Bang, kayak dia bisa ngelihat itu katanya sih. Peka gitu Bang ya. Dia nurun dari ibunya, katanya dia bisa ngelihat. Pas saya bawa situ, dia langsung buru-buru nggak mau Bang gitu, tanpa gimana, nggak mau langsung. Padahal saya mau masuk ke situ kan biar saya ngajar di situ, anak di situ. Nggak mau dia. Nggak mau, mendingan di kampung, dia bilang gitu.
kan dia orangnya udah tahu ya Bang. Iya. Nah pas itu diceritain lu Bang sumur itu ya ceritanya. Nah kenapa itu angker? Dulunya itu adalah tempat bunuh diri anak muda itu. Jadi dulu itu ada istilahnya ada cewek cowok lah ya dulunya itu remaja. Iya. Jadi di sumur itu. Oke. Nah, jadi angker sampai sekarang katanya. Iya. Ceritanya itu. Jadi kenapa sumur itu angker itu adalah dulu tempat ada bunuh diri sepasang muda-mudi remaja. Kalau untuk dari kenapanya itu bunuh diri, kenapa sih? Ya singkat ceritanya sih karena memang nggak direstui atau apa ya mereka pacaran, nggak direstuin sama orang tuanya masing-masing. Akhirnya mereka memilih bunuh diri di sumur itu. Gitu. Jadi sampai sekarang terkenal sumur itu angker. Tapi udah nggak digunakan, malah sekarang udah ditutup sama-sama sampah. Biarpun itu nggak dibongkar, tapi tetap jadi tempat sampah. Tapi ini apa sih namanya aura mistisnya itu kental banget di sumur itu. Kayak saya kalau ngeliat itu kayak ngelihat kayak sosok. Kalau pertama saya ngeliat itu sumur ini kayak ngelihat sosok anak muda sih, perempuan sama laki-laki di situ. Nah makanya pas setelah saya ngelihat sumur sebelah kiri, saya mau jalan, penampakan kaki menggelantungan di entah itu dari mana, pokoknya itu sosok kaki gelantungan aja kayak gitu. Itu tuh Bang yang saya sempat kejadian di sekolah itu ya. Terus Bang itu kan saya kalau misalkan di situ kan di sekolah itu di belakang kayak rumah kepala sekolah Bang ya, yang punya yayasan. Saya kan kadang kalau misalkan itu suka disuruh ke rumahnya ya, kadang suka ada yang harus dikerjakan gitu kan. Saya sempat waktu itu malam minggu saya sempat ke kepala sekolahnya dan pulang malam itu ngerjain laporan ya di rumahnya ya Bang ya, kayak apalah dana bos atau apa gitu kan. Pulang jam 12:30. Kan kalau dari rumah kepala sekolah itu keluar itu kan kita ngelewatin sekolah pastinya, ya kan. Di lorong rumah kepala sekolah itu ada di belakang sekolah. Pastinya saya kalau ke rumah kepala sekolah itu ngelewatin dulu sekolah, ngeliat itu di sekolah dan ada gerbangnya juga. Ngelewatin sekolah dulu baru ke rumah kepala sekolah itu. Gitu. Pas saya pulang penasaran gimana Bang? Pas saya udah tapi udah di depan sekolah ya posisinya ya. Nah, pas di depan sekolah itu saya penasaran, saya nengok ke lantai 2. Yang tempat saya kejadian saya ngelihat rame-rame anak sekolah, ada perempuan dada-dada gini. Itu bener Bang, nyata banget saya ngelihat. Beneran. Pokoknya itu pas 12:30 saya emang kan bukan iseng, saya belum starter motor, saya ngeliatin begini aja. Gitu. Terus tiba-tiba begini-gini dada. Langsung saya apa tuh ada perempuan dada-dada gitu Bang. Di pas banget itu di yang lantai 2 itu. Depan kelas yang mohon maaf nih. Iya, kena pelecehan. Yang pelecehan itu di situ. Pakai saya masih ingat banget sampai sekarang ya. Atas tuh pakai putih, bajunya putih, tangan segini. Dia dada, kalau rambut aja kalau muka sih nggak begitu merhatinya. Pokoknya dia pucat lah, pokoknya gini dia dada. Udah gitu Bang. Dan emang di sana itu Bang, sekolahnya itu masih banyak pohon besar. Masih banyak pohon besar. Jadi di area apalagi di depan rumah kepala sekolahnya pohon besar. Terus dekat yang sumur itu banyak masih kebun gitu kan. Kayak rawa-rawa gitu masih Bang, masih rawa-rawa. Apalagi kalau musim hujan ya. Saya pernah tuh beberapa kali ke rumah kepala sekolah itu ngerjain tugas gitu kan. Itu posisinya waktu itu lagi musim hujan, bulan-bulan akhir-akhir tahun lalu ya, musim hujan. Nah terus malam Jumat pula ya kan, malam Jumat juga waktu itu saya ke rumah kepala sekolah itu, rumahnya dikunci, dia lagi keluar. Otomatis saya nunggu di terasnya ya kan, terasnya itu kayak ada pendopo buat kayak kita nunggu. Ya. Nah pendopo itu belakangnya itu kayak gudang perpustakaan, tapi udah nggak dipakai. Perpustakaan tapi banyak buku bekas, tapi udah nggak jadi gudang. Itu nggak dipakai gudang. Saya duduklah di pendopo itu
itu gudang, itu pohonan udah, aduh pokoknya udah gede-gede banget. Terus kalau saya ngeliat ke atas, aduh serem banget bang, itu pohonan gede gitu kan. Waktu itu jam 10 sih masih langsung kata kepala sekolah, tunggu aja nanti sebentar lagi pulang, dia bilang gitu kan. Berapa jam lagi nih nunggu gitu kan. Sebenarnya saya di situ di pendopo itu nunggu, itu rumahnya terasnya, saya tunggu di situ. Belakang ruangan kosong malam Jumat. Itu suara burung kayak burung cit, apa sih burungnya, suaranya angker banget itu bang, suara burung tapi nyeremin banget suara burungnya. Burung apa sih yang kayak kiot kiot kayak burung orang mati kalau apa itu namanya, kiot kiot kan tambah serem soalnya mana hujan gerimis gitu kan. Terus udah tuh saya udah main HP aja gitu kan. Itu saya udah tahu cerita sekolah itu tentang yang sumur, tentang yang saya ngelihat kaki kayak gantung, yang itu saya udah tahu. Kan tambah mencekam gitu kan kondisinya, mana saya sendirian. Itu kepala sekolah kondisinya sama keluarganya lagi pergi gitu kan, rumahnya sepi, sekolah sepi, saya sendirian. Ya biarpun ya bisa aja saya kan lari, tapi kan kalau saya dibilang sebetulnya tunggu gitu kan, sebetulnya nanti dia kepala sekolahnya datang cepat gitu kan. Ya udah saya tunggu, saya sambil main HP lah udah biar sambil nunggu. Itu di perpustakaan belakang bunyi suara entah buku jatuh, meja jatuh, kencang banget. Astagfirullahaladzim itu bang. Padahal nggak ada, maksudnya kan nggak ada angin. Kalau tikus kayaknya cuma gitu. Ini kencang suara kayak buku jatuh dari rak, pruk banyak. Untungnya pas setelah itu jam 10-an tuh datang kepala sekolahnya. Dia tuh datang bilangnya, kayak saya masuk gitu kan, ngajarin petugas sama 2 jaman itu saya selesai baru. Dan pas saya pulang, saya kan kalau itu suka emang malam mulu ya pulang dari kepala sekolah itu ya. Pulang dari rumah kepala sekolah itu mobil motor itu yang tadinya hanya perkiraan-kiraan aja di pohon itu ada nih ngeliatin ya. Pas saya pulang itu pas jam 12 itu bang, di pohon itu memang ini mah nyata ya, rambut panjang. Pokoknya serem deh bang, dia diri di dekat pohon. Di pohon besar itu. Iya. Pokoknya kalau nggak salah sih rambutnya panjang. Pokoknya pakai baju. Pokoknya rambutnya panjang lah gitu kan. Dia diri gitu kan. Kata saya langsung ya apa namanya mau nyalain motor, langsung saya kabur dari rumah itu kan. Karena yang tadinya saya hanya perkiraan ini ngeliatin, pas saya pulang ngituin diri, ngampakin diri malah dia di situ. Nah, pas saya itu saya cerita lah tentang kejadian saya itu ke kepala sekolah. Saya cerita langsung ke kepala sekolah, Pak, saya semalam ngedengar suara di gudang jatuh sama di pohon, Pak. Saya ngeliatin kayak ada yang ngeliatin saya. Pas saya pulang itu ada penampakan diri, Pak, di pohon itu. Saya ceritakan kepala. Kepala situ hanya yang mesem dan kayak ketawa sedikit gitu ya, kayak mesem gitu kan. Kalau di pohon emangnya iya ada, dibilang penunggunya gitu. Ini pohon 2 ini kan besar ada. Saya sering kok ngeliat gitu kepala sekolah itu. Sering juga dia. Sering ngeliat. Saya kalau pulang malam, kalau apa sering ngeliat. Tuh juga diri tuh di situ. Kadang suka nangkring di atas. Kalau saya tanya, kalau di perpustakaan itu, Pak, itu kan udah lama nggak ditempatin. Emang nggak sabar-sabar, dia bilang gitu. Itu buku-buku kosong, buku-buku udah nggak kepake. Emang gudang, jarang yang. Malah kuncinya di saya gitu kan. Nggak saya buka-buka itu. Itu berarti Pak yang jatuh itu apa? Ya udahlah, jangan takut, dibilang gitu aja. Pas salah gitu kan, iya sih Pak, langsung gitu kan. Udah, karena emang kan udah cerita umum ya. Akhirnya saya cerita itu bang, tadinya saya nggak cerita banyak, akhirnya cerita bang, iya Pak saya cerita ini, yang cerita semuanya ceritain tuh bang ke kepala sekolah itu. Akhirnya ya kepala sekolah buka, iya emang betul ceritanya begini. Okay. Emang dibetulkan jadinya bang. Dulu ini sumurnya begini, makanya sekarang udah nggak dipakai sumurnya gitu kan. Kalau misalkan sekarang masih, tapi kepala sekolah itu jujur dia juga takut. Sama sumur itu takut? Takut. Dia saya juga takut gitu. Waktu acara perkemahan aja, kepala sekolah pun nggak berani ke situ. Padahal kan istilahnya ya kalau kita pikir kita udah dewasa, cuman tapi kan nama rasa takut nggak takut aja bang. Iya, benar-benar. Sampai waktu itu sempat kan kepala sekolah datang waktu acara perkemahan ya.
main kayak bercanda-candaan, Evan ya 100.000 ya, 200.000, nggak ada yang berani sama sekali. Enggak, takut gitu. Emang saking angkernya sampai nggak ada yang kayak berani buat ke situ gitu kan. Kecuali kalau siang pun juga mungkin nggak, apa penjaga sekolah juga mungkin nggak bersihin atau apa, sih juga nggak tahu ya. Jadi kalau siang pun juga kondisinya udah nggak layak banget sih. Sampai sekarang tuh kayaknya masih seperti itu, Pak. Kayak itu Bang, kayak kondisinya gitu. Jadi kalau di sekolah itu tuh yang beberapa kejadian yang aneh, yang apa namanya, bisa saya ceritakan Bang ya. Kalau untuk yang lain-lainnya sih kayak misalkan di lorong, yang saya sering mah kalau saya lagi jalan tuh kayak ada yang ngintip di jendela, kayak ada yang keluar, terus kayak ada yang merhatiin diri, kayak gitu sering banget itu. Kalau saya pulang, misalkan saya pulang siang gitu kan. Tapi kan semenjak setahun ini saya ngajar cuma hari Sabtu Bang, ngajar siang sampai sore. Jadi nggak dari pagi lagi gitu kan. Setahun ini saya ngajarnya cuma hanya hari Sabtu aja. Itu dari setengah 1 sampai jam 5 gitu kan. Malah sekarang kan saya seringnya pulangnya sore ya. Nah, malah jadi kayak dulu kan pulang siang. Nah, sekarang sore jadi tambah yang pokoknya kalau udah jam 4, jam setengah 5 tuh udah yang udah gelisah juga semuanya tuh. Udah pada mau pulang aja, udah mau pulang aja, mau pulang aja gitu kan. Sempat saya waktu itu terakhir pulang, waktu itu jam setengah 5-an sih, masih hampir jam 5 ya, hampir jam 5. Saya waktu itu pengen nyari apa sih namanya tuh buat matiin kipas itu kelas saya. Nyalain kipas gitu kan, pengen nyalain kipas. Saya ngomong sendiri sebenarnya gitu Bang ya. Ini mana sih ini yang kipas ya? Terus ada yang nyautin. Nyari apa Pak gitu kan. Gitu kan. Saya kan ngomong sendiri, ini mana sih ini yang kipas? Nyari apa Pak gitu kan. Saya langsung, siapa yang iniin gitu ya, siapa yang negor gitu kan. Kayak gitu. Itu kejadian pas saya pulang sore. Sampai penjaga sekolahnya pun dia juga cerita, saya juga kalau jam setengah 6 saya udah harus pulang dari sini gitu. Nggak berani saya kalau udah sampai maghrib, nggak berani sampai maghrib. Banyak penjaga sekolahnya bilang kayak gitu. Jadi kalau penjaga sekolah sih dia emangnya beberapa kali sering dia juga diganggu juga. Kadang lagi tidur diganggu. Kadang dia lagi tidur nih ya, malah tiba-tiba pindah. Kadang sih pernah kayak gitu katanya dia. Dia kan penjaga sekolah itu, tidur tiba-tiba kayak pindah gitu. Terus sempat juga katanya dia perempuan ada yang kenalan di situ sama perempuan, penjaga sekolah itu cerita ada perempuan yang mau kenalan sama dia di sekolah itu. Kenalan tuh pernah cerita ke saya. Dulu juga pernah ada yang mau kenalan sama saya di sini perempuan. Nah, karena emang penjaga sekolah ini kan emang hasil situ, jadi dia udah tahu ya, oh ini kayak gini, ini kayak gini gitu kan. Tapi saya sedikitnya banyak cerita lah dari penjaga sekolah itu. Ternyata sekolah ini emang mistis, aura mistisnya itu kental banget ya. Tapi kalau untuk kalau sekarang kalau anak-anak SMA kan kalau apalagi nggak ada CCTV, terus kalau nggak ada dibebasin itu pasti ada aja yang kayak gitu-gitu Bang ya. Yang aneh-aneh. Iya, aneh-aneh. Saya juga sempat ngelihat, di pojokan lagi ngapain nih, namanya anak SMA ya. Sempat saya ngelihat itu anak, ngapain nih, dia tuh gue marahkan dia. 2 kali saya ngelihat tuh, ada di pendopo, ada juga ngelihat, terus di pojokan kelas juga ngelihat gitu kan. Yang ya namanya perempuan sama laki-laki gitu kan, ya nggak semestinya ngobrol biasa gitu kan, kayak gitu. Jadi saya pikir kalau untuk kasus kayak gitu ini kan sekolahnya maksudnya nggak guru BP-nya juga nggak ada ya, maksudnya nggak seperti kayak sekolah yang kayak Garus kasus gimana belum begitu ya. Apalagi saya waktu ngajar di sana masih kayak ini sekolah beneran gak sih gitu, kayak sekolah masih kayak gitu, tapi tetap ada siupnya segala macam, ini resmi gitu kan, ijazahnya resmi gitu kan. Malah kalau saya ikut rapat kemana ya ada, ini memang benar-benar sekolah itu ada, cuman karena emang murid lagi kurang murid aja gitu kan. Seperti itu. Jadi kayak tadi kan kasusnya yang pencabulan sama guru ya. Ini kayak pencabulan sama siswa dan
sampai dikeluarkan di sekolah gitu. Oh, dua-duanya ini. Dua-duanya dikeluarkan dari sekolah sampai mohon maaf ya, sampai hamil. Dah. Iya. Itu yang sebelum saya masuk sih kejadiannya. Hampir baru. Pokoknya kejadian yang guru mesum terus yang orang anak dikeluarkan tuh baru setelah saya masuk beberapa bulan yang lalu. Jadi kejadian seperti itu. Ya mungkin saya mikirnya apa? Karena pengaruh setan di sana ya, maksudnya pengaruh bisikan-bisikan. Ya, jadi kalau kasusnya sih sebenarnya rumornya banyak kayak semacam pelecehan sih di SMA itu sih. Banyak itu. Iya. Jadi kayak mungkin yang jadi rahasia umumnya tuh apa ya? Ya gitu sekolah itu kayak tempatnya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang murid udah tambah banyak, umur itu semoga menepis, orang bisa namanya bisa ini lagi gitu kan. Iya. Kayak gitu ya. Ya kan kita gimana orangnya ya, kalau kita mau lebih baik lagi pasti kan bisa lebih baik lagi. Iya benar-benar. Gitu kan. Oke Bang, berarti kan selama kurang lebih 3 tahun tadi ya? 3 tahun saya mengajar di SMA itu 3 tahun. Dan di tahun pertama tadi jadi guru piket yang guru piket tuh Senin sampai Sabtu. Sabtu full itu ya? Full itu. Tapi sekarang hanya Sabtu aja. Nah, di setahun ini saya hanya Sabtu aja. Oke, nah ini kan Abang katanya nih ada juga nih ngajar di sekolah lain nih. Ada ya Bang. Nah, di sekolah lain ada lagi nggak nih pengalaman horor? Iya Bang, saya ngajar tuh di SMP sama tapi di Cikarang juga? Cikarang juga, cuma ini agak mungkin agak kedepanan ya dikit. Kalau ini kan yang di SMA itu Cikarangnya ke dalam. Sekarang SMP-nya agak lebih ke kotaan lah gitu kan. Agak di tengah kota. Agak tengah kota. Kalau SMA ini agak pelosok lah gitu kan, sepi kayak ya sepi ya, Cikarang sepi. Kalau yang SMA-nya SMP-nya yang saya Senin sampai Jumat itu. Oh, yang di sini full. Full sampai Jumat itu di SMP itu full. Oke. Nah, itu sampai jam 3. Ya, jam 7 sampai jam 3. Kalau di SMA-nya itu Sabtu doang saja jam 1 sampai jam 5. Oke, iya. Di SMP-nya ada kejadian horor juga, Bang. Oh, ada juga. Ada. Oke, salah satunya apa nih kira-kira? Nih, salah satunya gini, Bang. Waktu itu saya lagi upacara. Ya kan, upacara itu kalau di SMP itu lantai 3. Oh, agak gede ya. Karena memang kan di tengah kota ya. Jadi 3. Upacara otomatis itu kan sekolahnya disiplinnya ketat banget, Bang. Itu semua siswa yang upacara pasti semua ke bawah, nggak ada satupun yang tersisa di atas, nggak ada. Dijamin 100% malah harus saya bilang nggak ada itu siswa yang di atas, dijamin nggak ada. Iya. Ya, saya upacara gini, tahu gak Bang? Saya lagi berdiri gini sama guru gini. Itu di lantai 2 ada satu saya mondar-mandir. Kayak siswa? Kayak siswa. Kayak saya ngeliat sih posturnya postur laki-laki. Oh, ini pagi kan? Pagi, upacara Senin jam 7-an, jam 7:30. Iya. Saya kan begini ya, harusnya begini, saya jadi begitu. Ya kan? Itu lewat ke teras, apa sih kan kalau di depan kelas ya. Tapi kadang-kadang ngumpet, kiri jalan terus ngumpet. Oke. Gitu Bang. Iya. Saya merinding ya. Ngumpet. Terus saya ditepuk, fokus gitu ya, kata guru sampai. Oh iya, saya gitu lagi ya. Karena saya melihat begini, fokus lari. Oh, ada lagi, masih ada? Ada. Tapi pas udah begitu, udah tuh. Saya pas udah itu saya cerita. Oh gitu ya. Nah, terus ini Bang, di yang SMP tempat saya ini kan, saya penampakan tadi tuh, yang laki-laki yang mondar-mandir tuh, yang mondar-mandir. Saya waktu itu kan ngajar kelas 8, saya disana ngajar kelas 8 Bang, kelas 2 SMP gitu kan, kelas 2 SMP. Ada satu siswa yang deket sama saya, deket banget, mungkin kayak udah dibilang bapak sama anak kali ya. Deket banget tuh. Pokoknya kalau saya datang disambut gitu kan. Pokoknya dekat banget saya sama dia Bang, gitu kan. Sampai pokoknya dekat banget deh. Saya sampai pernah ke rumahnya juga, ke orang tuanya juga ada. Sempat ketemu juga sama orang tuanya gitu kan. Nah, waktu itu kita kan suka ada acara study tour gitu kan. Oh iya, ke Bandung. Acara ke Bandung gitu kan. Ikut tuh siswa itu Bang. Ya kan, waktu posisi lagi study tour saya nggak ikut. Karena kan waktu itu kalau nggak salah ada acara juga di SMA. Iya. Dia ikut tuh. Siswa dekat sama saya tuh ikut gitu. Dan
Waktu itu kan memang kita pas liburan. Ya liburan semester kan, semester itu liburan 2 mingguan ya, 2 mingguan tuh kita liburan. Sebelum liburan kita tuh ngadain dulu saat itu, tapi saya nggak ikut, nggak ikut karena saya ada acara juga di sekolah SMA gitu kan. Setelah itu liburan, pas itu Bang, seminggu kemudian saya ngedenger kabar siswa itu meninggal. Wah, innalillahi. Siswa laki-laki yang dekat sama saya itu, kaget kan, karena nggak percaya gitu kan. Si siswa itu meninggal. Tapi sebelum meninggal itu Bang, saya mimpiin dia. Oh, maksudnya pas dapat kabar dia sebelumnya, saya mimpiin dia. Mimpiin dia, malamnya dia peluk saya, minta maaf. Pak, maafin saya ya Pak kalau ada salah. Tiba-tiba dia meluk saya tuh, meluk gitu kan. Agak lama juga sih kita pelukan. Oh iya Bapak maafin ya. Pas besoknya baru dapat kabar. Itu meninggal. Saya langsung kaget, lemes. Ini beneran apa enggak, pada semalam mimpiin dia gitu kan. Meninggal kenapa itu? Meninggalnya itu dia kan punya penyakit usus buntu. Oke. Usus buntu itu entah keseringan makan mie atau apa ya, bukan itu mie ya. Katanya sih waktu itu dia di sana itu di tempat wisata itu makan mie juga, pulangnya makan mie juga. Nah setelah itu dibawa ke rumah sakit. Oh, perutnya nggak kuat. Iya, nggak kuat kali, entah mungkin udah usus buntu kronis atau apa gitu. Dioperasi lah ke rumah sakit gitu kan. Operasi gitu mungkin nggak berhasil ya, kalau ada masih basah kebocoran itu mungkin nggak kuat anaknya ya. Meninggal lah akhirnya. Tapi sempat kepikiran juga ya, maksudnya kok ya maksudnya namanya kan umur ya. Cuma saya dimimpiin itu Bang, dimimpiin terus sama yang saya lihat yang mondar-mandir itu, yang anak laki-laki itu. Mungkin mau pamit ya? Iya mungkin mau pamit, mungkin kayak gitu kan. Sedih juga nih ya. Sedih juga, saya sempat yang, ya Allah dia mau pamit berarti. Maksudnya kan waktu itu saya nggak ikut bareng-bareng sama dia saat itu. Mungkin dia mikirnya nggak waktu itu kan mungkin perpisahan dia sama guru-guru yang lain, sama murid-murid yang lain. Sama saya kan nggak ketemu waktu itu. Iya benar-benar. Iya kan nggak nemuin dia lagi di saat pengen liburan gitu kan. Jadi ketemunya lewat mimpi. Jadi ketemunya lewat mimpi. Jadi Bang, kayak benar-benar berarti mimpi itu benar-benar kayak sekarang saya yakin, jadi kayak mimpi itu roh kita kan di awang-awang bertemu dengan roh, kayak saya jadi kayak yakin itu Bang. Berarti mimpi itu bisa menyatukan kita dengan roh orang tua kita atau apa gitu. Kadang kalau kita ketemu sama orang tua yang udah meninggal, kemungkinan benar itu orang tua. Iya kan, katanya kan gitu ya dari tafsir mimpi ya ada ya kayak gitu kan Bang ya. Itu Bang, kalau misalnya saya sebenarnya 4 tahun baru menjadi guru, cuman pengalamannya kayak yang ternyata di dunia sekolah itu ada aja ya. Iya. Mungkin daripada sobat tengah malam banyak ya yang pernah dengar juga ya. Oh, sekolah gue dulu bekas ini, bekas ini. Iya, sekolahnya bekas ini, bekas kuburan, bekas rumah sakit mungkin ada rumah ya. Sakit. Dan ternyata emang bener horor. Kalau saya tuh kalau di sekolahan nih Bang ya. Betul. Masih agak bingung nih. Kalau rumah sakit angker wajar. Wajar ya. Tapi kenapa ya kebanyakan sekolah banyak yang angker? Iya, rata-rata. Kayak sekolah anak saya itu di lantai 2, ruangan dikunci, nggak boleh dimasukin. Itu kenapa? Kenapa itu? Wah, gitu kan. Anak saya tuh, iya ayah itu ada di lantai 2, digembok, dan nggak boleh ada yang ngintip, nggak boleh ada yang masuk. Kan aneh ya? Aneh kenapa? Ya kan? Mungkin juga begitunya loh. Mungkin juga dari sobat tengah malam nih kan, banyak yang sekolah ya. Iya kayak gitu kan. Pasti pernah dengar cerita horor saya di juga sekolah. Waktu dulu sekolah, aduh, sering. Apalagi saya tuh di sekolah sering banget. Bahkan Jaja juga pernah dulu ngalamin di sekolah saya dulu SMA tuh. Iya. Jadi ada aja gitu cerita di sekolah. Pasti. Walaupun ini kan konotasinya kan nggak negatif loh, nggak kayak rumah sakit di mana di situ ada darah, ada yang meninggal segala macam ya kan. Benar. Ini sekolah tempat belajar tapi banyak malah angker. Angker gitu. Sobat tengah malam pasti relate lah. Iya, pasti ya. Sekolah ya. Ada pengalaman. Oh iya saya pasti ada. Pasti ada. Mungkin ada sobat tengah malam yang masih sekolah nih di salah satu sekolah. Pasti ada pengalaman horor cerita horornya pasti ada ya. Dan di sekolah ini gitu kan. Oke, Bang. Berarti nih saya mau tanya nih Bang, di sekolah yang SMA ini, berarti kan di lantai 1 dia kan ada kelas juga ya. Ada kelas. MTS sama MTS di bawahnya. Dan di atas tuh khususnya di atas itu kosong, cuman kepake 3 kelas. 3 kelas doang. Yang kosong itu berarti 6 kelas. 6 kelas. Berarti yang kepake cuman 3. Kelas 1, 2, 3.
Iya, kelas 1, 2, 3. Oh, oke. Tadinya kan sebelum COVID itu kelas 1, 2 kelas, Ya, banyak. kelas 2 kelas. Sekarang yang pakai itu ada 9 kelas di atas, cuman yang kepake 3, berarti 6 kelas. Oh, 6 kelas kosong. Dulu kan satu kelas 1 itu 3 kelas. Iya, Paling banyak tuh banyak. Bahkan tadi ada cerita abang nih, ada saat ada momen di mana saat kelas 1, 2, 3 itu satu kelas. Satu kelas, betul. Berarti dari 9 kelas cuma kepake 1. Betul, bener. Sepi banget berarti ya. 8 itu, makanya yang saya bilang saya jalan itu pada kayak ada ngeliatin itu. Ya karena emang sepi banget. Sepi banget, Mak. Saya taruh di kelas ujung lagi. Kenapa harus di kelas ujung sih saya? Tapi di bawah ramai. Kalau di bawah sih yang anak-anak. Cuman kan biarpun rame, namanya di atas itu Bang ya. Iya, jadi Ya, kerasanya sepi juga gitu kan. Apalagi dari 9 tadi 9 ruangan ya, 9 kelas cuma dari isi 9 1. cuma 1, 8 kosong, gimana rasanya itu ruangan kosong, apalagi tiap malam kosong. Kalau kelas kan kalau sekolah kan malam kosong. Ya nggak mungkin ada yang Iya kan, malam pastinya tempat masuk makhluk astral kan pada bener-bener bercengkrama di sana ya kan. Ruangan kosong nih kita tempatin gini-gini Karena kan kalau kan. sekolah itu kita serapnya di malam ya. Ini malam ada kehidupan di sekolah gitu kan, di kelas apa ada yang belajar di malam-malam gitu kan. Kita suka mikir kayak saya waktu sekolah gitu ya, ada yang berani gak kalau malam itu ngeliatin. Saya dulu waktu SD penasaran itu saya lewatin sekolah SD saya, nengok kan sekolahnya dekat jalan. Ini kalau malam serem gak ya? Serem ya pastinya ya, nggak ada penghuninya, nggak ada apanya gitu kan. Jadi nggak kadang-kadang penghuni, yang menghuni malah mungkin sesuatu yang lain. Mungkin karena itu sekolah serem kali Bang ya, karena malamnya emang kan kosong. Ya, kosong. Mungkin kali ya, nggak tahu juga ya. Ruangan seluas itu kosong, benar-benar kosong gitu kan. Aduh. Tapi seremnya juga Bang kalau misalkan sekolah itu ada yang meninggal, ada yang jatuh, ada apa. Itu mungkin tambah horor ya mungkin ya itu apa namanya. Apalagi ada rahasia umum yang dari mulut ke mulut, ini sekolah ini dulu gini aja kan jadi menyebar ya. Oh gini. Iya benar-benar sih. Dan tadi kan ada ya sempat ngeliat penampakan orang menggantung nih. Iya, menggantung kakinya. Itu kelihatan nggak itu pakai baju sekolah itu kah atau gimana? Kalau yang saya lihat sih dia kayaknya kaki-kaki laki-laki celana hitam. Oh, bukan pakaian sekolah situ? Enggak, bukan sekolah. Malah kalau saya sambungkan kayaknya yang bunuh di sumur. Itu mohon maaf nih ya, ini dia mengakhiri hidupnya tuh dengan cara apa? Nyemplung ke sumur? Ke sumur dua-duanya. Oh, tapi kok ini menggantung? Nah, saya juga bingung tuh ya. Dari yang menyubur di sumur, tiba-tiba saya ngelihat yang digantung. Itu makanya sampai sekarang saya belum tahu jawabannya ya. Itu. Nah, dari sumur ke gantung, apa dulu ada pembulian sampai digantung? Saya belum nyampe situ nih. Ini belum saya usut. Ini kan sumur. Iya. Itu emang dulunya apa sih? Maksudnya kok ada sumur gitu? Nah, dulu itu kan kalau orang Cikarang itu kan kalau zaman dulu kan kita pakai sumur yang gitu tuh, diangkat. Yang di. Oh, gitu. Zaman-zaman dulu itu kan diangkat sumur sebelum ada sekarang kita keran air itu kan kita masih malah di beberapa sebelah sana itu masih berlaku sumur itu. Masih ada. Aktif, ya. Biarpun sekarang udah zaman itu masih ada. Kalau saya lihat udah yang di pelosoknya ya, masih ada yang memakai sumur itu, gitu kan. Berarti itu emang dulu tanah kosong atau gimana? Apa rumah-rumah warga? Nah, jadi itu tuh memang kan kita dekat kebun. Sekolah di belakang itu kebun rawa. Kebun rumah cuma beberapa aja. Jadi sekolahnya ini posisinya emang nggak jauh dari keramaian. Jadi masuk ke dalam. Ya, tapi kalau untuk di depannya ya agak ramai ya, masih itu rumah-rumah warga. Cuman kalau untuk yang kayaknya itu sumurnya itu sumur warga dulunya di situ. Sumur warga. Yang memang yang memang itu kan memang sekolah itu kayak punya yayasan itu. Turun temurun tuh nanti ke cucunya yang mengalihkan nanti ke anaknya, ke cucu, ke cicitnya yang dipegang tadinya sama bapaknya, ke ininya, kayaknya. Apa namanya? Warisan gitu. Nah, kalau menurut Abang nih, duluan ada sumur itu apa sekolah itu? Kalau menurut saya mah sumur itu. Sumur duluan ada. Berarti benar-benar udah puluhan tahun yang lalu gitu ya. Udah ada di situ. Kejadiannya juga kayaknya udah lama juga. Dan kemungkinan sebelum sekolah itu dibangun masih tanah kosong, entah dulu jadi apa, itu sumur udah ada.
Kalau menurut saya cerita-cerita dari yang saya dengar sih emang itu sumur tua. Sumur tua banget. Sumur tua. Dan dari penampakan kalau sumur sekarang mah beda dengan sumur zaman dulu ya. Kalau sumur sekarang saya lihat kan agak tinggi. Kalau itu kan jadi dia rata pendek. Itu mungkin kalau yang saya lihat itu kayak sumur-sumur zaman dulu seperti itu. Iya. Kayak yang sumur Lubang Buaya kan gitu kan. Kayak gitu kan. Rata mata gitu kan. Kayak di yang Jakarta Timur itu kan. Oke. Kayak gitu kan ratanya. Saya lihat itu kayak gitu semua rata. Oke. Enggak yang setengah gini enggak. Rata. Iya. Nah ini kan abang masih kerja di situ tuh. Iya, masih mengajar di PTKN di situ. Nah kira-kira keberatan gini bang kalau kita minta foto dokumentasi dari sumur tersebut. Oh boleh. Dan bisa. Kamar mandinya. Iya, kan kamar mandinya itu bisa dibilang agak kotor ya. Iya, kotor. Agak rusak juga ya mungkin. Juga. Kayak nggak layak gelap juga. Dan di sini kita bukan niat untuk menjelek-jelekan sekolah ya bang. Sekali lagi kita ingin menampilkan sumur itu dan kamar mandinya agar sobat tengah malam ini bisa tahu lah suasananya seperti apa. Betul. Dan mungkin buat kritik buat pemerintah nih, biar itu ya bang ya, memperhatikan sekolah-sekolah walaupun swasta. Kan bisa lah dananya sedikit lah ke swasta daripada dikorupsi mulu kan repot. Buat perbaikan kamar mandi segala macam yang rusak-rusak ya kan. Kan namanya sekolah itu kan pondasi penting ya. Namanya itu untuk mencerdaskan bangsa. Masa kamar mandi bisa sejelek itu sih. Benerin lah segala macam, nama juga fasilitas. Ini kan buat negara juga lah intinya lah ya. Buat generasi penerus. Oh iya, generasi penerus. Ibaratnya pemerintah nih harus harus memperhatikan nih. Juga, terutama di pelosok-pelosok ya. Maksudnya sekolah-sekolah yang memang apa sih namanya yang nggak hanya di perkotaan ya kan. Kita sekarang banyak sekolah-sekolah yang yang maksudnya di kecamatan pelosok-pelosok gitu. Iya, betul. Dari cerita abang juga kan saya lihat ini Cikarangnya kan masih ke dalam. Iya. Harus lebih diperhatikan lah. Iya. Berarti kita berani untuk nampilin foto-foto yang kayak gini karena ya bukan niat untuk jelekin ya bang sekali lagi ya. Buat agar pemerintah nih bisa ngelihat. Betul. Ini harus dibenerin nih. Ada ya. Ternyata ada nih di Bekasi di Cikarang. Iya, sekolah masih jelek begini, bisa dibilang kamar mandinya nggak layak. Betul. Oke, itu tadi cerita dari Bang Sofyan nih. Jadi kurang lebih 3 tahun bang ya, betul. Ngajar di salah satu SMA dan sambilannya juga ada beberapa nih ya. Ada beberapa di SMP dan ada di SD juga. Tadi juga sempat ada cerita sedih juga nih bang, di mana ada murid SMP yang mau pamitan dengan mimpi ya. Sampai sekarang saya masih kepikiran, ya Allah gitu kan, sampai sebegitu dia hadirin mimpinya gitu kan. Emang sih kalau namanya murid kadang-kadang ada guru yang favorit. Iya, guru favorit, murid favorit. Ini gurunya enak nih ngajarnya, buat ngobrol juga enak. Mungkin dari situ deketnya ya. Betul, saya sampai didatangin sampai mimpinya yang sedih karena emang di akhir-akhir kehidupannya saya nggak sempat mendampingi dia. Iya, benar-benar sih. Ya itu dah umur ya bang, nggak tahu kadang. Iya. Dan buat sobat tengah malam nih, boleh nih cerita-cerita ya pengalaman di sekolahnya nih dulu atau ada sobat tengah malam yang masih sekolah nih. Masih sekolah. Boleh nih tulis di kolom komentar cerita-cerita kalian nih. Pasti ada biasanya ya. Yakin itu banyak bang. Iya. Oke, thank you banget nih bang. Iya sama-sama bang. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Sama-sama bang. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu lah kata gue Putra pamit undur diri. Bang Sofyan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.